Ganteng terus. Ngejreng sih. Bersama Ibu Wiwik Hargono, selaku Ibu PLT Wali Kota Bekasi, sekaligus Ketua Umum Dekranasda Kota Bekasi. Right. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Tere. Kabarnya baik Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Sehat. Merdeka Bu? Merdeka. Semangat kemerdekaan kita merah-merah. Betul. Bener dong ya kan. Terus ada siapa lagi nih Kak Teo? Lalu habis itu ada Ibu Dedah Amnia selaku owner Amnia Wardrobe. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Merdeka Bu sekali lagi. Merdeka. Selalu ya semua orang gue ajakin merdeka. Iya, wajib lah. Lalu satu lagi nih, ada ibu cantik lagi nih, ada Ibu Ari Halimatus Sadia. Namanya sama sama gue. Tuh, kalau ini Ibu Ari, kalau ini Mas aja deh. Masa Mbak? Jangan kayak gitu Cin, ya kan? Ibu Ari selaku Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Selamat datang Ibu. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merdeka? Merdeka. Nah, tadi kan kita tuh sempat merdeka aja gitu kan. Karena kan sehubungan dengan hari kemerdekaan. Vibes-nya masih kemerdekaan. Masih berasa bener hari gitu ulang tahun Republik Indonesia tentunya. Kemarin lomba nggak? Kemarin lomba ngelupain mantan sih tepatnya ya. Itu mah nggak termasuk dalam lomba. Lomba move on maksud gue ya kan. Hari ini kita bakal ngobrolin apa nih Kakak Teo Roy bareng sama ibu-ibu cantik di depan kita. Mau kita spill sekarang atau nanti aja? Boleh lah, masa kita ditunda-tunda sih. Ya. Sesuatu yang baik itu harus ditunda-tunda. Harus disegerakan. Benar ya kan. Iya. Kita bakal ngomongin yang temanya Born to Inspire. Iya, Lahir untuk menginspirasi. Itu aja udah menginspirasi, menginspirasi benar ya. Sekali ya. Berasa apa ya? Jadi punya ini ya. Positive vibes banget ya kan? Iya, betul. Ya kan bener gak sih? Born to Inspire. Lo terlahir buat menginspirasi banyak orang. Iya, betul. Tapi kita bakalan ngobrol banyak selama 1 jam ini Mitra Zaman Share ya. Dan buat Mitra Zaman Share yang mau nanya-nanya tentang tema kita Born to Inspire. Dan kita juga bakalan ngobongin ya soal apa tuh? Bekasi City Fashion Movement. Wow. Kalau singkat jadi BFM. Iya. Betul ya, BFM. Jadi BCFM ya. Bekasi City FM. Kurang C gue. Iya. Iya kurang ya. Nanti kita bakalan kulik-kulik abis BCFM ini apa di mana, terus apaan aja gimana, terus pokoknya semuanya deh. Iya. Yang mau nanya-nanya juga boleh ya Tere? Boleh banget, langsung aja WhatsApp kita di 0811186003 atau lewat sosial media kita di Instagram ya @algangga_fm, mention aja ya Mitra Zaman Share. Kalau Twitter juga silakan, Facebook di Algangga Suspend 3 FM Bekasi juga silakan. Mitra Zaman Share mau live streaming juga www.radioalgangga.com. Bisa ya Mitra Zaman Share. Alright, langsung kita ngobrol-ngobrol sama siapa dulu kira-kira nih Tere? Kira-kira sama siapa ya? Sama Ibu Wiwik dulu. Ibu dulu kali ya, Ibu Wiwik. First question deh. Iya. Ya, mungkin Bu Wiwik mau jawab, nggak apa-apa. Jawab dong. Jawab dong. Iya harus dijawab dong. Karena udah ditunggu sama para pendengar. Benar ya kan. Bu, BCFM itu apa ya 2023? Mungkin banyak nih orang pendengar di luar sana yang nggak tahu nih. BCFM 2023 itu apa sih gitu kan. Apalagi wanita-wanita di luar sana. Iya, betul. Kita juga penasaran kan. Benar. Curious. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi para pendengar Radio El Gangga. Yang masih semangat harusnya. Semangat harus pasti. Karena bulan kemerdekaan itu bulannya berekspresi, berkreasi, kemerdekaan berpikir dan mencari inspirasi. Mantap ya. Nah, kalau kita bicara BCFM adalah sebuah program yang menjadi programnya dari Dekranasda Kota Bekasi bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi, kemudian juga masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi. Nah, kalau dulu kita namanya Bekasi Fashion Week. Iya. Pernah dengar? Pernah, sering. Jadi kita 4 tahun yang lalu kita beri nama Bekasi Fashion Week. Tetapi di tahun ini kita berganti kulit. Nah, harapannya ada sesuatu yang lebih besar lagi. Targetnya di dalam rangka mengangkat Kota Bekasi dan pelaku usaha serta industri kreatif yang ada di Kota Bekasi. Maka terlahirlah BCFM dengan tema tadi
Ya, born to inspire. Lahir untuk menginspirasi. Jadi sebelum ada Citayam Fashion Week, Bekasi ternyata udah punya ya Bu ya. Citayam Fashion bohong ya dong ya kan. Iya, ternyata Bekasi udah duluan ya. Apa namanya? Dulu Bekasi Fashion Week. Iya, sama kayak Citayam Fashion Week. Bekasi Fashion Week di mana sih, Bu? Iya. Dulu ada kita di Lagon ya. Lagun Avenue? Lagun Avenue? Iya. Kita di Sumarekon, pernah tahun kedua. Kemudian di Grand MM yang kemarin. Nah sekarang ini tempatnya tetap di Grand MM. Grand Metropolitan ya Bu ya. Orang-orang keren semua tuh kayaknya. Iya dong. Pasti dong. Orang-orang yang fashionnya anti mainstream ya, yang up to date pastinya ya. Gue perlu datang sih. Datang lah. Gue juga kayaknya. Alright, lu mungkin ada yang mau tanya lagi. Mengapa harus di Kota Bekasi ini Bu nih? Apanya BCFM ya? BC. Jadi menurut saya Bekasi itu kota di mana jumlah penduduknya besar, sehingga memiliki potensi yang besar juga terhadap sumber daya manusianya. Potensi dan terlihat di industri kreatif banyak terlahir orang-orang dari Bekasi. Iya kan? Betul ya. Betul. Terus kemudian kita membuka juga peluang bisnis baru buat para orang yang sedang mencari apa nih gitu. Dengan dia datang melihat mudah-mudahan ini ada inspirasi baru gitu kan. Kemudian juga ini bagian promosi saya selaku Ketua Dekranasda Kota Bekasi untuk mempromosikan produk-produk yang skala lokal maupun yang sudah memiliki produk-produk skala nasional. Nah, kita gabungkan semua di sini, gitu ya. Terus juga harapannya bisa menambah pendapatan daerah. Karena orang berdatangan kan, termasuk orang-orang yang sudah berinvestasi di Kota Bekasi, kita minta juga untuk terlibat. Situ menunjukkan bahwa Kota Bekasi tidak hanya ingin mengambil pendapatan daerah, tapi juga memberikan ruang mereka untuk mempromosikan produknya. Yang jelas juga memperkenalkan Kota Bekasi, gitu ya, dari mulai tingkat lokal sampai nasional. Syukur-syukur nanti mendunia. Karena kalau bicara fashion, saya di tahun pertama Bapak menjadi wakil wali kota, itu saya sudah membawa fashionnya batik Kota Bekasi pagelaran di Den Haag dan Paris. Wow. Iya, jadi Bekasi punya batik ya Bu ya, ada batik Bekasi. Kepoin dong Instagram saya. Siap. Saya salah satu followers Ibu dong. Tahun berapa tapi? Kemudian juga di sini melibatkan peran serta masyarakat. Kita libatkan ibu-ibu, kemudiannya pelaku usaha dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana program ini mengemas menjadi keragaman yang ada di Kota Bekasi, gitu. Dan intinya juga kita mengangkat semua pelaku industri yang ada di Kota Bekasi. Justru mudah-mudahan menambah wacana galerinya yang ada di Kota Bekasi. Jadi kan tadi lu nanya, kenapa di Bekasi? Cuy, Bekasi adalah kota nomor 2 terbesar di Jabodetabek, kota urban terbesar. Jadi jangan salah loh, ya kan? Kita punya magnet. Yoi, walaupun orang-orang bilang, lu mau ke Bekasi, lu mau ke planet mana gitu. Sorry bro. Dulu tuh omongan 10 tahun lalu, jangan diulang lagi. Kota metropolitan juga nih kita penunjang. Dan hasil surveinya sekarang orang bangga bilang, saya warga Kota Bekasi. Saya juga bangga Bu, beneran. Bangga bener. Kalau nggak bangga, saya dari KTP nih. Macam-macam. Jangan macam-macam. Agak ngeri ya. Saya ganti paspor nih. Waduh, agak bahaya tuh. Agak susah ngurusnya. Pindah ke Den Haag dong kita ntar nih ya. Iya. Jadi udahlah. Omongan-omongan netizen pada zaman 5 tahun lalu, ya kan? Yang Bekasi begini, udah basi. Lu belum tahu Bekasi berarti, ya kan? Kurang jauh mainnya. Lu belum main ke Babelan sih. Lu belum main ke Bekasi Selatan sih, ya kan? Jadi nggak ada yang tahu tuh. Orang-orang luar biasanya kayak gitu tuh. Yang ngebully Bekasi karena dia nggak tahu kerennya Bekasi itu kayak gimana. Kerennya Kota Bekasi ya. Oke. Next question mungkin boleh Ibu Ari atau Ibu Dedah. Ibu Dedah ya. Ibu Dedah. Atau mungkin Ibu Wiwi juga boleh jawab. Kenapa temanya Born to Inspire? Ya, itu mungkin Bu Dedah atau Bu Ari silakan. Itu kan bagus banget tuh kalimatnya ya, Born to Inspire, lahir untuk menginspirasi. Ya kan? Bagus banget tuh kalimatnya. Silakan Ibu.
Boleh? Baik, mohon izin Ibu Ketua Dekranasda Kota Bekasi. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Dekranasda Kota Bekasi bahwa skema fashion yang akan dikembangkan di Kota Bekasi yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi, masyarakat juga pelaku usaha. Ini menginspirasi kami untuk BCFM ini sebagai wadah bagi desainer lokal untuk menunjukkan bakat, kreativitas dalam mewujudkan mimpi mereka di panggung industri. Seperti kita ketahui bahwa di Kota Bekasi itu banyak sekali industri kreatif yang sedang dikembangkan. Salah satunya adalah industri fashion. Wah, betul. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa Kota Bekasi ini banyak melahirkan desainer-desainer muda yang insya Allah nanti kedepannya kita berharap bisa bersaing bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Salah satu wadahnya yang sudah dikembangkan oleh Ibu Ketua Dekranasda Kota Bekasi, yaitu di Dekranasda ini. Kami menghimpun beberapa desainer lokal, khususnya yang ada di Kota Bekasi, untuk bekerja sama berkolaborasi dengan desainer nasional yang nanti akan ditampilkan pada kegiatan BCFM tersebut. Oke, make sense. Jadi itu tuh kenapa temanya Born to Inspire ya. Untuk desainernya sendiri Bu, kira-kira bisa dari luar Kota Bekasi nggak nih? Oh iya bisa. Bisa juga ya. Ada desainer yang memang lokal, mereka baru belajar. Ya. Terus kemudian kita tarik juga desainer-desainer yang memang sudah internasional. Oh iya. Ya, jadi ada Sesa, Salwa Ma'ruf Amin, Tuti Adif, Dian Pelangi, Puan In, ya. Mbak Nina Nugroho, salah satu ketua panitianya Mbak Nina Nugroho. Kemudian Leni Rafael, Jenny Cahyawati, Ratu Anita Sofia. Ini desainer yang akan tampil di open ceremony. Selebihnya terakhir malah ada Ivan Gunawan. Wah, keren nih, artis mega bintang. Iya, Ivan Gunawan. Dia terkenalnya mega bintang. Gitu. Jadi berarti boleh Bu ya, orang yang bukan domisili Bekasi juga bergabung. Boleh, justru kita bagaimana mengajak orang luar untuk ke Bekasi. Itu bagian dari daya tarik supaya berinvestasi di Kota Bekasi. Walaupun minasnya Bu Ari itu. Betul. Walaupun namanya BCFM, Bekasi City Fashion Movement ya, yang dulu Bekasi Fashion Week, berarti orang dari luar Bekasi pun diperbolehkan atau bisa ya Bu ya. Wow, ramah sekali Kota Bekasi ini ya. Open dong ya kan. Iya. Siapapun tinggal di sini Bro. Betul. Pabrik-pabrik banyak di sini. Banyak ngomongin pabrik. Lebih banyak kabupaten kali. Oh iya betul, kabupaten sih ya Pak. Apa lagi mau tanya? Boleh nih Ibu, mungkin Ibu Dedah nih. Bu Dedah boleh Bu, itu siapa aja bebas. Siapa aja ya. Ibu nih mengapa nih BCFM ini di 2023 ini sangat penting nih? Kira-kira mengapa nih Bu? Sepenting apa? Sepenting apa? Jadi terima kasih Bu Ari, BCFM ini adalah langkah konkret dalam menjadikan Bekasi sebagai pusat fashion yang berdaya saing. Berlangsung selama 7 hari dari tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3 September. Acara puncak tanggal 1 sampai dengan 3 September. Dengan acara menarik, inspiratif bagi para pencinta fashion. Yang paling spektakuler fashion show dari para OPD dan Porkopinda ya Bu ya. Iya, Porkopinda, Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Ibu Dandim, Bapak Ibu Danrem, Kapolres, ya, dan Bapak Ibu Ketua DPRD, Bapak Ibu Kajari, iya. Itu didesain sama para desainer lokal Bekasi. Iya. Gitu. Jadi sangat penting ya. Penting banget untuk hadir kita nih ya, warga. Tadi kan lu bilang seberapa penting sih? Seberapa penting banget. Sebegitu pentingnya. Iya, penting banget. Karena jarang kan mau tuh bapak-bapak itu dikerjain. Iya. Oh iya, dipakein ini itu ini. Iya. Iya benar. Di BCFM aja.
Dan kita bisa lihat langsung ya. Bu, saya mau nanya sedikit dong. Pak PLT sama Ibu sering nggak sih Pak pakai ini pakai ini? Itu saya desainernya Bapak saya. Oh gitu. Wah, mantap. Wow. Tuh kan dengan pertanyaan gue berhasil tuh. Semua orang tahu. Sekarang jadi tahu kalau Ibu Wiwik adalah desainernya Pak PLT. Pak Tri, iya betul. Tapi dari tadi kita ngomongin BCFM, Bekasi City Fashion Movement. Iya. Kita nggak tahu nih kapan. Iya, kapan nih Bu? Kapan gitu. Spill dong Bu, kapan? Biar orang-orang tahu ya kan. Silakan. Baik, seperti tadi disampaikan oleh Bu Dedah bahwa kegiatan ini selama kurang lebih 7 hari dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September. Kita ada beberapa kegiatan, salah satunya ada talk show, ada ada beberapa artis juga Bang. Oke. Ya. Salah satunya mungkin nanti seperti kita ketahui bahwa nanti insya Allah akan hadir Panji Sakti, juga Risti Tagor dan Varsity Band. Wow. Risti Tagor salah satu desainer juga ya? Iya, beliau sekarang mendesain beberapa baju muslimah juga ya kalau nggak salah. Gitu. Adapun nanti insya Allah akan diramaikan juga dengan beberapa IKM dan UMKM Kota Bekasi dan kami juga akan mengundang dari Dekranasda Jabodetabek juga Dekranasda Provinsi untuk hadir memeriahkan pada opening ceremony kami dan insya Allah manakala berkenan nanti dari Kementerian Pariwisata juga akan hadir untuk membuka acara. Dan salah satu booth untuk Bekasi City Fashion Movement ini dimeriahkan oleh beberapa IKM. Salah satunya adalah cluster fashion, ada beberapa batik khas Kota Bekasi, ada Hijab Castle, ada Vexita, ada Bekasi Eco Print Club, ada True Fatma ya, dan beberapa sponsor-sponsor lainnya yang mendukung kegiatan kami. Salah satunya adalah sponsor dari Pegadaian, dari Galeri 24, dari Vexita, dari Wadah, dan juga sponsor utamanya dari Ibu Dina Nugroho. Kebetulan beliau ini adalah desainer nasional yang mungkin kita ketahui bahwa Bu Dina itu mungkin sudah ke beberapa negara yang sudah skalanya internasional dan beliau berdomisili di Kota Bekasi ya Bu Ali. Jadi beliau menghimpun beberapa desainer juga. Jadi kemungkinan nanti insya Allah akan dihadirkan beberapa desainer juga dari Jogja, dari Bali dan beberapa kota lainnya. Seru ya. Banyak rame ya acaranya. Iya. Tanggal tuh, catat. Lo harus ngosongin acara sih, lo harus ngosongin schedule sih. 8 sampai 7 hari sampai dengan 3 September. 28 sampai 3 September. Puncaknya di hari Jumat ya Bu Ali, tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Wow. Di Grand Metropolitan. Grand Metropolitan gratis Mall. untuk semua warga Kota Bekasi. Kami tunggu kehadirannya. Ayo hadir mitra sejaman siang. Gretong cuy, kalau Gretong semuanya udah gampang lah ya. Iya dong, kita langsung datang aja udah menikmati acara yang bertabur bintang. Lihat busana. Disebut kenapa penting BCFM. Kenapa penting? Yang paling penting sih itu, Gretongnya itu. Iya. Gratis, Gretong lagi gue. Karena kita temanya Dekranasda itu adalah bangkitnya Dekranasda. Dekranasda bangkit, Dekranasda Kota Bekasi bangkit. Jadi saya memang mencolek beberapa yang saya tahu sudah bermain di tingkat nasional untuk membantu Kota Bekasi. Itu dalam rangka membranding sekaligus juga mengangkat para pelaku usaha yang baru mau belajar. Nice. Dikasih kesempatan ya Bu ya untuk yang pemula lah istilahnya. Inilah gitu, ajangnya, inilah momennya gitu. Alright, ibu-ibu, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Karena ada commercial break dulu nih yang mau dilewat gitu kan. Jadi buat mitra Sejaman Siar jangan kemana-mana, tetap dengerin ngobrol-ngobrol kita bareng sama siapa aja Tere yang udah itu? Dengan Ibu Wiwik Hargono selaku Ibu PLT Wali Kota Bekasi, sekaligus Ketua Umum Dekranasda Kota Bekasi, Ibu Dedah Amnia, owner Amnia Wardrobe, dan juga Ibu Ari Halimatus Sadia selaku Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Dan buat mitra Sejaman Siar yang mau nanya-nanya tentang ajang atau event dari BCFM ini, juga boleh banget kirimin aja pertanyaannya atau mungkin curiousinnya, penasarannya gitu, rasa penasarannya ke 08.186.003 di WhatsApp ya. Setelah sosial media kita di Instagram, Facebook, dan juga di Twitter ya. Live streaming kita di www.radioalgenga.com. Jangan kemana-mana, tapi Gelar Okinawa.
obrolan terkini mengenai Kalau sahabat sejati baru. Pak sahabat Pertiwi baru. Okay. Nah, saya terinspirasi karena saya selaku ketua TPPKK turun banyak ke wilayah, kenal banyak orang, akhirnya juga kenal sama Bu Deda, ya pelaku usaha. Ini yang menginspirasi dan mau saya ajak untuk berpikir di dalam rangka membangun Kota Bekasi. Itu bukan sesuatu yang kebetulan menurut saya. Kita dipertemukan di dalam rangka kita menyatukan hati, visi misi di dalam rangka membangun Pertiwi. Ini soal kemerdekaan. Mantap. Itu. Asik sih lagunya. Ngasih semangat banget buat terutama buat anak-anak muda, terutama buat Gen Z nih, lo nih Gen Z tuh kan, generasi Z. Sama, emang kamu enggak? Gue milenial, ya kan. Tua banget berarti ya? Kagak lagi. Muda banget. Iya dong, 17 plus. Iya, benar Bu. Bu, kita balik lagi ya ngobrolin BCFM. BCFM, Bekasi City Fashion Movement. Betul. Kalau dulu kan namanya? Dulu Bekasi Fashion Week. Fashion Week, bukan Citayam Fashion Week ya? Tapi nggak di jalanan kan kayak Citayam. Enggak, itu Citayam. Agak polusi ya, Pak. Tapi kita pernah fashion di jalanan. Pernah, Bu. Pada saat saya mendorong perempuan berkebaya. Oh iya, pernah Bu. Saya pernah hadir waktu itu. Itu ada sekitar 1.000 perempuan berkebaya. Karena kita lagi mendorong kebaya itu menjadi diakui UNESCO bahwa itu adalah bagian dari ininya Indonesia. Di GOR sini kan ya Bu ya? Iya. Di GOR? Iya. Oh itu pas pelaksanaan CFD apa gimana? Iya, CFD. Oh gitu. Di hari Minggu. Jadi 1.000 perempuan di Kota Bekasi turun gunung. Pada pakai kebaya semua dong? Pakai kebaya. Oh iya, tahu cuman gua kan datang sih. Gua lihat di Instagram. Yang bareng-bareng sama Perwari itu ya Bu ya? Iya. Nice. Kebaya merah banyaknya. Bu, kita ngomongin BCFM lagi nih, Bekasi City Fashion Movement. Ya, movement itu pergerakan, fashion itu adalah apapun yang kita kenalkan gitu kan. Tadi kan Ibu sempat bilang juga gitu di awal kalau misalnya tujuannya apa sih, maksudnya apa sih diadakan lagi gitu kan. Iya. Ibu kan sempat bilang ada sedikit nge-spill gitu kan untuk mempromosikan Bekasi. Cuman kalau saya pikir-pikir sih Bekasi udah gak usah dipromosiin lagi Bu. Udah terkenal. Terkenal banget gitu ya. Apa namanya? Mungkin salah satu kota yang terkenal juga di Indonesia selain Jakarta, Surabaya, sering di-spill lah Bekasi ya. Begitu. Tapi apa lagi nih mungkin selain mempromosikan Bekasi apa lagi mungkin tujuannya? Kira-kira Bu tujuannya nih? Ini menjadi karena saya banyak jabatan embel-embel, lebih banyak jabatan saya ketimbang Pak PLT Wali Kota. Oh ya? Iya. Karena kalau Pak PLT Wali Kota dia cuma sebagai PLT Wali Kota. Kalau istri pendamping itu banyak, bunda literasi, bunda genre gitu ya, bunda banyak bundanya. PKK ya Bu ya, PKK gitu ya. Nah termasuk juga Ketua Umum Dekranasda sebuah daerah. Nah buat saya jabatan itu bukan cuma sekedar tempelan, pemanis. Gitu ya, pemanis hanya untuk menghiasi sampingannya seorang PLT Wali Kota. Tetapi apa yang bisa kita berikan ini menjadi program kerjanya Dekranasda karena saya selaku Ketua Umum Dekranasda. Yang kedua adalah selain mempromosikan, tentunya memberikan berita yang positif tentang Kota Bekasi. Ya kan? Bahwa selama ini Bekasi terkenal macetnya, sampahnya, panasnya gitu, yang pokoknya yang macetnya, huru-haranya, terorisnya ada di Kota Bekasi, berapa kali ditangkap di Kota Bekasi. Beritanya baru-baru nih. Kenapa nggak kita angkat hal-hal yang positifnya? Misalnya, di ibu Kota Bekasi industri kreatifnya banyak, gitu. Justru lebih banyak dibanding kota-kota lain kalau menurut saya. Banyak justru yang berasal dari Kota Bekasi, tinggal di Kota Bekasi, juga dia memberikan daya jual di kota lain. Nah, makanya ini yang saya coba kumpulkan, saya tarik untuk yuk kita majuin. Silahkan mencari pendapatan lebih dari kota lain, tapi jangan lupa kota kita yang kita cintai. Iya. Tapi kenapa sih kalau menurut saya sih gini Bu, kalau menurut saya ini opini pribadi aja ya. Sebenarnya kan tadi Ibu bilang kan hal-hal positif dari Bekasi pun banyak. Banyak. Tadi kan yang di-mention sama orang-orang negatifnya aja, panasnya, macetnya, banjirnya dan lain-lain. Hal positifnya juga banyak. Kenapa? Karena biasanya ini yang saya baca Ibu ya, yang saya dengar juga dari mana-mana gitu. Apa tuh? 1.000 kebaikan akan
ketutup sama satu keburu. Biasanya kayak gitu tuh, ya kan? Justru bagaimana sekarang kita mengangkat yang baik-baik, terutama memberikan kebanggaan buat anak mudanya. Betul. Makanya kenapa sih kita justru juga melibatkan banyak anak-anak muda. Di sini ruang mereka belajar, ruang mereka mencari inspirasi, ruang mereka berkreasi gitu ya. Syukur-syukur menjadi peluang jadi sehingga nanti menghasilkan juga tenaga kerja baru karena dimulai dari anak-anak muda yang berkreasi tadi. Itulah kenapa ruang terbuka buat anak muda atau Gen Z di Bekasi itu banyak banget ya Bu ya. Oh iya banyak. Di mana-mana tuh di Timur Selatan, Utara itu selalu disediakan gitu sama pemerintah gitu. Karena memang programnya sekarang ada 1000 taman kan? Iya. Untuk terbuka. Kemarin Bapak baru peresmian taman di daerah saya, di daerah rumah saya. Iya. Harapannya situ nanti usaha berjalan juga. Jadi ekonomi berjalan. Nih ibu-ibu yang sekarang terlibat pun ya, yang kita buka untuk bot itu mereka dimulai dari ibu rumah tangga. Iya. Betul. Itu zaman-zaman pandemi. Sekarang karena ruangnya lebih kita berikan ruang terbuka untuk belajar, untuk ini melalui dinas-dinas terkait, UMKM, kemudian Indah gitu ya, sehingga mereka tampil lebih percaya diri lagi. Mudah-mudahan bisa lagi nanti tampil mandiri di dunia nasional maupun internasional. Mantap ya. Nice. Iya. Mungkin boleh Bu di-spill lagi nih ya jadwal acaranya kapan? Karena mungkin ada pendengar radio El Gangga yang baru stay tune nih, baru datang. Kapan sih Bekasi City Fashion Movement itu? Movement bukan move on. Selea. Ibu ngelupain mantan loh. Enggak. Oke, insya Allah nanti puncaknya itu ada di hari Jumat sampai dengan hari Sabtu. Tapi dari sejak tanggal 28 kita sudah membuka beberapa booth. Seperti tadi disampaikan bahwa desainer-desainer lokal dan juga nasional juga akan hadir pada kesempatan tersebut. Insya Allah di hari Jumat itu pukul 10 sampai jam 12 itu sudah ada talk show juga. Dan di hari Sabtu juga sama, pagi jam 10 sampai dengan jam 11 kita talk show dulu dengan beberapa sponsor dan juga sosialisasi tentang bagaimana UMKM atau IKM itu untuk mendapatkan sertifikasi halal gitu. Dilanjutkan insya Allah di hari Jumat pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 itu ada fashion show Forkompinda beserta istri seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Deda, ada Pak Wali beserta Ibu, ada dari ada Pak Dandim beserta Ibu, ada Pak Kapolres, Pak Kajari juga Ketua DPRD Kota Bekasi. Dan didampingi juga dengan beberapa OPD yang akan memeriahkan acara tersebut pada opening ceremony. Dan insya Allah itu kemungkinan sampai dengan pukul 16. Dilanjutkan dengan beberapa artis, salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan itu akan hadir juga Panji Sakti, insya Allah pukul 18.30 di hari Jumat juga gitu. Dilanjutkan dengan beberapa fashion show di malam hari. Dan hari Sabtunya weekend nih. Ya, di weekend itu ada Mbak Risti Tagor dengan University Band dan juga ada lomba ibu-ibu ketua DWP Kota Bekasi untuk menggunakan para desainer-desainer lokalnya Kota Bekasi. Itu insya Allah nanti kita lombakan. Mudah-mudahan ini bukan hanya untuk menggali potensi besar sebagai destinasi kreatif untuk fashion di Kota Bekasi, namun juga bisa seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa desainer Kota Bekasi ini bisa mencapai desainer nasional gitu. Jadi kita saling bahu-membahu lah gitu untuk membangun Kota Bekasi tercinta ini. Amin Ibu. Penasaran kalau tuh ngeliat ibu-ibu pakai pakaian desainer. Jadi setiap hari nih ya Bu, 7 hari itu dari siang sampai ke malam ya. Mantap tuh. Jadi yang mungkin lagi kerja nih, pulang kerja pengen nonton nih, pengen lihat bisa. Anak-anak muda juga ya yang habis pulang sekolah. Jadi ini juga bagian ajang di mana cita-cita yang tidak tersampaikan. Kayak ibu-ibu ketua Dharma Wanita kan mungkin dulu punya cita-cita jadi model. Jadi menginspirasi. Sekarang nih waktunya ya. Waktunya silakan berekspresi. Sekarang tuh dia dapat pakaian tuh yang dia kenakan gitu kan, jadi apa itu catwalk ya? Iya. Catwalk. Ada catwalknya juga kan Bu? Ada kan? Wow. Izin ada tambahan. Boleh dong. Kenapa harus izin? Nggak apa-apa, silakan. Jadi tanggal
tanggal 28 itu sudah mulai boleh loading yang ikut bazar pameran. Ya, itu ada 15 booth dan produk-produknya itu produk UMKM Kota Bekasi. Ada cluster fashion, cluster craft dan aksesori, ada batik Bekasi, ada Santa Doges, sandal, tas, dompet, itu lengkap di situ. Ada ekoprint. Jadi tanggal 28 itu sudah mulai ya, gitu. Tambahan untuk produk teman-teman UMKM. Saya kan lahirnya dari UMKM. Iya betul ya Bu ya. Nah, mungkin banyak juga tuh yang pengen yang penasaran kali Bu. Di luar itu, di luar acara ini sebetulnya kita juga menyediakan ya, ada galerinya di Kranasda. Silakan saja kalau butuh produk-produknya Kota Bekasi. Di dalam situ Bu, di Grand Metropolitannya. Bukan. Jadi kalau misalnya menginginkan produk-produk Kota Bekasi, kita ada galeri di Kranasda dan UMKM di kantor pemerintah Kota Bekasi di Gedung Biru. Lantai dasarnya. Siapapun boleh datang ya, bisa datang ya Bu ya, warga Kota Bekasi. Tapi untuk yang spesial BCFF ini keren-keren banget keluar produknya gitu, karena mereka terbaru semua. Jadi wajib banget datang ya, jangan lupa. Mas datang banget. Maksud gue MWST bukan. Mas datang banget. Tapi kan tadi sempat dibilang sama Ibu ada UMKM juga dong. Iya. Mas, Bu itu kalau misalnya mau ikut UMKM itu apakah berbayar? Apakah free maybe? Untuk ikut UMKM. UMKM-nya. Untuk ikut UMKM. Iya. Free. Ikut UMKM Free. Wow. Serius? Iya. Terus tapi kita kurasi ya kalau mau masuk di Dekranasdanya, karena kita punya standar kualitas. Dekranasda itu kan bagian dari gambaran hasil produk yang terbaik yang ada di kota tersebut, gitu. Jadi kan ada skala-skalanya. Iya. Jadi nilai kerajinannya ya. Ada nilai kerajinannya. Baik. Jadi bisa sebenarnya ya bergabung untuk UMKM-nya. Tapi nanti ada ininya dulu. Tapi juga dipilih-pilih juga sama tim Dekranasdanya, enggak semuanya bisa ikut sertakan. Gitu kan Bu, iya kan? Nah, tapi nggak ada salahnya dong mau nyoba. Apa ya Bu ya? Kalau misalnya orang-orang mitra di luar sana yang ngerasa produk gue ini menjanjikan dan juga harus dikenal orang banyak. Boleh betul, Ibu ya? Boleh langsung aja. Kemana Bu? Daftarnya kemana? Oh iya, daftarnya gimana Bu? Mohon izin. Boleh. Kalau untuk mendaftarkan UMKM tersebut, nanti kebetulan kan kita juga ada beberapa dinas yang menangani. Salah satunya adalah Dinas UMKM dan Koperasi. Nanti kita akan sampaikan, atau misalkan dari warga Kota Bekasi menginginkan menjadi binaan untuk binaan UMKM Kota Bekasi, nanti silahkan bisa menghubungi dinas tersebut. Baik. Adapun untuk industri kecil menengah bisa menghubungi kami di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Baik. Tuh, di mana Bu? Bisa di kontak personnya atau mungkin sosial medianya mungkin? Ada sosial Kalau media. untuk IKM bisa ke lantai 1 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi di gedung 10 lantai, gedung biru. Kalau untuk UMKM dan koperasi itu di lantai 9. Nice. Ibu, punten. Kalau untuk target audiensnya nih, kira-kira siapa aja nih yang bisa datang nih kira-kira ke BCFM? Target audiens. Targetnya insya Allah seluruh warga masyarakat. Kalangannya semuanya. Maupun di luar Kota Bekasi. Right. Jadi sebenarnya sih nggak cuma satu genre usia tertentu aja kali ya Bu ya. Semua pun bisa bergabung, bisa ikutan, bisa mengikuti keseruan ini gitu ya. Tetapi kita berharap anak muda yang tadinya tidak melirik ke fashion juga datang untuk terinspirasi dan menginspirasi ujungnya. Betul. Ujungnya sih tujuannya sih buat mengenalkan supaya anak muda mereka tuh melek fashion Bro, supaya melek fashion aja gitu ya kan. Apalagi kita anak Bekasi tuh jangan sampai ketinggalan sama kota-kota lain. Mungkin gitu kali tujuannya ibu-ibu kali ya Bu ya. Ibu sekali lagi dong diajak nih buat mitra Jamahan Siar di luar sana gitu kan, yang tadi mungkin dengerinnya setengah-setengah nih mungkin sambil beraktivitas. Ayo dong pendengar di luar sana, mitra Jamahan Siar di luar sana datang dan kunjungi, ikuti keseruannya di Bekasi City Fashion Movement ini. Iya betul. Pokoknya supaya acara ini semakin seru dan meriah gitu. Silakan. Saya Pak Bari. Boleh, Ibu PLT juga apa-apa. Oh iya.
Pergi kencan ke Pasar Baru. Cakep. Saat pulang mampir beli duren. Cakep. Silakan datang ke BCFM, jangan menunggu karena produk fashion Kota Bekasi keren. Alright. Itu sudah menggambarkan, yuk datang, kalau nggak datang nyesel karena kata orang Bekasi mah ketinggalan apa namanya? Nggak gaul. Nggak gaul. Datang pokoknya Nggak ya. cinta Bekasinya. Kemudian juga nanti dilempar ke planet lain. Kita aja udah jauh nih, udah ngelewatin tatanan surya nih. Terus lempar ke planet lain. Udah lewat galaksi kita nih ya. Jadi buat emak-emak juga silakan colek Pak RT, cari gojekan supaya datang ke Gram MM. Sekali-kali masuk ke mall, lihat tuh yang namanya fashionnya Kota Bekasi. Bahwa ternyata Bekasi itu sekarang keren banget. Kalau selalu kegerahan, Grand MM itu aslinya adem. Adem banget ya. Bener, tempat nongkrong gue sih. Gitu. Jadi buat mitra zaman siar tuh ya, kita udah ngobrol banyak-banyak tentang Bekasi City Fashion Movement. Ibu-ibu, Ibu PLT atur nuhun banget, terus juga Ibu Deda juga atur nuhun, sama Ibu Ari juga terima kasih udah nge-share informasi ini gitu. Dan kan ya. Kita sudah bincang-bincang nih ya, udah tahu nih ya. Semoga terinspire buat anak-anak muda di luar sana buat biar melek fashion lagi ya. Betul. Dan juga biar semuanya datang ya. Iya, pastinya. Tanggal 28 datang sampai gak? tanggal. Datang enggak? Gue selalu datang. Iya. Janjian aja. Yaudah, kita just datang bareng ya. Sama Pak RT. Pak RT. Tapi saya mau ingetin juga jangan lupa. Boleh. Apa tuh, Bu? Ini dalam rangka kemeriahan kemerdekaan Hari RI. Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bekasi juga bersama masyarakat. Mungkin banyak yang belum tahu juga. Kalau misalnya belum tahu, saya informasikan tanggal 20 datang Kemana ke tuh, Bu? acara PNBK. Pesona Nusantara Bekasi Keren. Iya. Oke. Hari Minggu jam 6 pagi. 6 pagi. Gimana tuh, Bu? Dari jam 6 pagi. Iya, CFD? di CFD. CFD, Nah, di siap. sini ada keragaman budaya yang ada di Kota pastinya Bekasi. ya, Bu. Kota Wow. Bekasi itu menurut saya mininya Indonesia. Iya. Nice. Jadi pas bertepatan dengan waktu Car Free Day Bu ya. Siap. Soalnya saya Datang, juga bakal datang. pasti datang. Siap. Ibu sekali lagi atur nuhun, terima kasih udah datang, udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Dan juga semoga acaranya nanti berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Ya. Ya, makasih banyak. Ya, Kak Ari pamit dan Tere juga nanti lanjut sampai jam Tere lanjut 1 ya. sampai dengan jam 1. Tetap di Gelar Okinawa. Obrol.